Alhamdulillah alladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Wassallallahu wassalamuhu ala khairil bariyah Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dalam keberkahan, terutama keberkahan usia kita, karena kita sama-sama paham bahwa usia kita ini usia generasi yang sangat pendek, ya. Dinyatakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam paling panjang itu 70 tahun, sedikit sekali yang lebih dari itu. Tapi dengan keberkahan usia kita melebihi usia generasi awal manusia dalam sisi kebaikan, pahala. Itulah keutamaan kita sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah malam ini kita akan melanjutkan kajian kita masih di tadabbur surah Al-Fatihah ayat yang ketiga, ya. Kemarin kita telah membahas ayat yang kedua, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sedikit saya mengulas sebelum masuk kepada ayat yang ketiga ini. Kemarin kita telah menjelaskan tentang makna Rabbil Alamin. Dijelaskan oleh Syekh Abdul Rahman Al-Habanakah dalam kitabnya ini bahwa keberadaan Rabb kita yang merupakan Al-Alim Al-Hakim, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala yaf'alu ma yasha' wa yakhtar. Allah berbuat, memilih sekehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan perbuatan dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pilihannya, Allah menciptakan makhluk-makhluk itu dengan sifat-sifat yang Allah ciptakan mereka di atas sifat-sifat tersebut. Bahkan penciptaannya itu memiliki tujuan yang agung, sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-Mulk ayat yang kedua. Apa tujuan Allah menciptakan kita? Dalam surah Al-Mulk, liyabluwakum, menciptakan kehidupan kematian dan seluruh dinamika kehidupan dan kematian itu liyabluwakum. Jadi kita ini adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah lahir ke dunia ini dalam rangka untuk diuji. Kalau kita merunut kepada proses penciptaan dan kejadian manusia pertama yang Allah ciptakan siapa? Adam alaihissalam. Sebetulnya kita ini melanjutkan tugas bapak kita Adam alaihissalam dalam rangka imtihanul audati ila jannah, ujian untuk kembali kepada surga. Ya. Jadi kehidupan kita di dunia ini adalah hakikatnya ujian untuk kita kembali ke tempat asal. Kalau ditanya tempat asal dari mana? Soreang. Itu mah alamat dunia, ya. Asal kita itu dari mana?
dari surga. Kita ini makhluk surga. Kita ini makhluk surga. Ciri makhluk surga apa? Ciri makhluk surga itu ingin serba instan. Ingin serba instan. Terbukti. Emang kelakuan kita ya, karakter kita ingin serba instan. Sampai mie pun mie instan, makanan serba instan semua. Apalagi masa sekarang dengan terkuatnya, tereksplornya, terungkapnya teknologi, manusia ini serba cepat. Ya. Makanan cepat saji, minuman cepat saji, sampai usia kita pun cepat. Kalau dibandingkan dengan generasi-generasi manusia sebelumnya. Dan karena kita ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diletakkan di bumi, dilahirkan di bumi, liyabluwahum fil hayati dunia, untuk ujian dengan seluruh dinamikanya kehidupan dunia ini. Tsumma liyujazihim ba'da rihlati imtihanihim fi hayatin ukhra. Nah, setelah ujian ini ada satu fase lagi, yaitu fase nanti di mana hasil ujian ini akan diungkap, akan dinampakkan lahirnya balasan. Lahirnya balasan setelah perjalanan ujian yang begitu panjang dalam kehidupan dunia ini. Di kehidupan lain akan ada balasan. Takun fi yaumin akhar ghairi yaumil hayatil ula, di mana hari tempat di mana seluruh makhluk itu, manusia maksudnya, diberikan balasan setelah ujian yang panjang ini, di hari yang bukan hari seperti dunia ini. Wa hadzal yaum al-akhir min al-munasabi an yutlaqa 'alaihi unwan yaumiddin. Maka nama yang pantas ya, menjadi tempat kita kelak nanti diberikan balasan oleh Allah disebutkan namanya yaumiddin. Nanti di ayat yang keempat ya. Yaumiddin. Kenapa yaumiddin? Yaumiddin ini ad-din secara bahasa itu al-hisab, al-jaza, hari penghisaban dan hari balasan. Ini menarik, nanti kita akan bahas pada ayat Maliki Yaumiddin. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan hari pembalasan itu dengan kalimat ad-din, bukan yaumul jaza atau yaumil hisab. Nanti dari segi bahasa, sisi bahasa ini luar biasa. Maksud daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita betul-betul merasakan ya, suasana nuansa hari tersebut. Maka thumma innal ibtila'a yaqtadi an yarhamallahu al-mumtahanin bi inzali mawad imtihan. Maka kemudian setelah ujian ini ada konsekuensi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ujian dalam kehidupan dunia. Ada konsekuensi yang harus Allah berikan. Apa? An yarhama Allahu al-mumtahin. Allah merahmati, memberikan kasih sayang, memberikan rahmat kepada orang-orang yang diuji. Dengan cara apa? Binzali mawadi imtihan, dengan menurunkan materi-materi ujian. Kalau kita menguji sebagai guru, menguji murid, ya, pasti yang diuji dikasih materi kan? Dikasih materi untuk ujian yang akan diujikan, yaitu dengan memberikan materi. Allah itu menurunkan materinya itu apa? Wa ba'atha rusul, memberikan materi, kemudian
mengutus Rasul, mengajarkan bagaimana soal-soal ujian nanti akan diberikan. Ada pengajarannya dulu. Kalau dalam pendidikan ada kurikulum, ada materi, ada pengajar, ada murid, nah titik. Dan dalam kehidupan dunia kita ini ibaratnya sebagai anak didik. Mauan, ya, ini materinya, kurikulumnya, ada kurikulumnya nanti Allah memutuskan menurunkan Nabi Inzalil Kutub, menurunkan kitab-kitab di hidayah ini untuk menuntut manusia. Tidak hanya cukup kitab, tapi Allah wa ba'atsir rusul, mengutus para rasul sebagai pengajar, sebagai gurunya kalau dalam pendidikan. Jadi komplit. Di hidayah wa mu'amalatihim bitaisir. Fungsinya Rasul yang Allah utus itu, fungsinya kita yang Allah turunkan untuk apa? Di hidayah ini pertama untuk menuntun mereka dalam menjalani kehidupan ini supaya lurus sampai kepada tujuan. Makanya kita harus paham tujuan hidup kita di dunia ini kemana setelah mati. Tujuan kita kemana? Ke surga. Karena tempat asal kita. Jadi harus balik lagi ke sana. Harus balik lagi ke sana. Nah, di antara kasih sayang Allah, bentuk rahman rahim, untuk rahmat Allah kepada manusia, yaitu diturunkan Rasul yang akan membimbing. Karena ujiannya itu luar biasa dahsyat, ujian yang akan dihadapi manusia. Ya. Yang kedua, panduannya diturunkan Al-Quran untuk menuntun mereka wa mu'amalatihim, dan juga interaksi mereka ketika hidup. Ya. Bitaisir, dengan cara diringankan. Itu adanya kitab, adanya Rasul itu untuk meringankan hakikat perjalanan kita menuju surga. Warafin haraj. Bahkan dengan adanya Rasul, dengan adanya kitab, bentuk rahmat Allah ini mengangkat al-haraj. Haraj ini kesulitan, ya, kesusahan. Wal afi wal ghufran. Bahkan Allah memberikan kemaafan ketika kita keliru, ketika kita salah. Maka sebagai seorang guru harus memiliki ini inspirasinya, ya. Dilalah ayat yang daripada Ar-Rahman Ar-Rahim ini, nanti akan kita bahas dari sisi kalimat. Harus ada al-afu ketika murid kita melakukan kesalahan, ada kemaafan. Wal ghufran, bahkan ditutupi kesalahannya itu ketika dia sudah kembali. Tidak terus saja karena kesalahannya, gitu, oleh kita dibicarakan terus kesalahan. Justru harus ditutupi. Ghufran, ghufran itu dari ghafar, menutup. Makanya Allah Subhanahu wa taala, Allahu Akbar, setiap kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh hamba-hambanya ketika dia memohon ampunan, disebutnya istighfar, itu tuh ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita makhluk yang rentan sekali untuk melakukan kekufuran, kemaksiatan, dosa. Tapi Allah Subhanahu wa taala dengan sifatnya yang Ar-Rahman Ar-Rahim ini menutupi semua itu, sehingga dampak dalam pandangan manusia kita ini seolah-olah orang yang suci,
orang yang bersih. Saya pakai bagian putih, ya. Nampak dalam pandangan jamaah sekalian, ya. Masya Allah tampilannya itu menutupi, tidak tahu dalam mana seperti apa. Mungkin kesal, ya, perut dan sebagainya. Mungkin aromanya tidak sedap dan sebagainya. Tapi dengan pakaian yang tertutup, Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan gufrannya, ya, dengan sifat ghafurnya ini yang melahirkan maghfirah, menutupi aib-aib kita, kesalahan-kesalahan kita. Bahkan orang yang dekat sekalipun dengan kita tidak tahu bahwa kita punya kesalahan. Ya. Oleh karena itu, faja'a qaulullahi azza wa jalla, ayat yang ke-3. Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya. Dua kalimat ini telah kita bahas sebelumnya di ayat yang pertama, ya, di Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Mohon izin saya ulangi kembali, tulis. Ar-Rahman Ar-Rahim. Pertama, kalimat Ar-Rahman. Beliau menjelaskan Ar-Rahman sifatun musyabbahatun ma'khudatun min Ar-Rahman. Rahman ini adalah sifat musyabbah. Sifat musyabbah ini dalam ilmu sharaf biasanya diambil dari kalimat lazim, ya, menjadi fi'il, menjadi fa'il, isim fa'il, dan diambil dari kalimat fi'il lazim, sifat musyabbah, ya. Diambil dari kata ar-rahman, kalimat ar-rahman. Wa hiya mabniyatun ala wazni fa'lan. Kalimat ini dibangun di atas pola wazan ini, pola kalimat dalam ilmu sharaf, di wazannya fa'lan, ya, fa'lan. Apa maknanya? Lil mubalaghah. Mana fa'lan ini lil mubalaghah. Apa makna mubalaghah itu? Li iradati ta'bir bin azmi rahmatihi al-baligh. Ingin menggambarkan, mengekspresikan, menjelaskan kepada kita tentang agungnya rahmat Allah, ya, agungnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sangat lebih, melebihi, berlebih. Rahmatnya itu berlebih, mubalaghah, melebihi rahmat yang biasa. Artinya dengan kalimat Ar-Rahman, Allah ini bahasa yang sepadan dalam bahasa kita, maka menggunakan kalimat Maha. Ini kalimat Maha dalam bahasa kita ini menggambarkan isim mubalaghah. Saking besarnya rahmat Allah, saking berlimpahnya rahmat Allah. Okay. Ini makna secara lughawi dari pola kata kalimat Ar-Rahman. Kemudian para ulama menjelaskan bahwa hadzal ism min asma'illahil husna. Ar-Rahman juga merupakan isim, nama, ya, di antara nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asmaul Husna. Ada berapa Asmaul Husna? Cuma 9. Itu yang kita hitung, ya.
Yang kita hitung, yang kita kumpulkan dari Al-Quran dan Sunnah ada 99. Itu yang kita ketahui, ma'alimna. Tapi wa ma lam na'lam, ada yang tidak kita ketahui. Dan nama ini khasun billah, ini khusus bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya tidak boleh kita memberikan nama dengan nama Ar-Rahman. Kalau mau dinisbatkan, didahului depannya dengan kalimat Abdul. Nah, diidhofahkan jadi Abdul Rahman. Ya. Itu boleh. Bahkan nama yang terbaik, yang nama yang sangat diajukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abdul Rahman. Fala yusta'malu fi wasfi ghairihi, dan tidak digunakan nama Ar-Rahman ini untuk menerangkan sifat selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena khususnya nama ini untuk Allah. Karena kandungan makna Ar-Rahman ini mubalaghah, ini sangat begitu albumnya, begitu luasnya cakupan Ar-Rahman ini. Wa ma'na rahmati fil makhluqi riqqatun fil qalbi. Kalau kita membawa makna rahmat ini kepada makhluk, rahmat dalam kapasitas makhluk ini maknanya apa? Riqqatun fil qalbi, kelembutan dalam hati, riqqah, sensitif, ya, responsif. Nah, ini munculnya ketika hati seseorang memiliki rahmat, dia responsif, dia sensitif, muncul dalam sikap, itu dalam bahasa kita itu menjadi empati. Ya. Kalau hati memiliki sifat itu, rahmat, ketika tersentuh dengan ayat-ayat Allah, itu menjadi raqiqul qalb. Ini yang dimiliki oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq, raqiqul qalb. Kenapa disebut raqiqul qalb? Sangat sensitif sekali. Ketika dibacakan ayat Quran, langsung nangis. Makanya para sahabat itu diimami oleh Abu Bakar As-Siddiq selalu menangis karena saking sensitifnya hati beliau terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, saking pahamnya sampai menangis. Kita ketika sholat mendengarkan imam menangis, saking paham apa? Saking tidak paham, atau karena ada masalah teringat di dalam sholat. Ada satu kisah, ya, seorang ustaz mengisahkan seorang ustaz yang lama tidak bertemu dengan istrinya. Ketika membacakan ayat tentang zaujah, tentang istri, ya, ayat-ayat zawaj, dia menangis. Nah, menangisnya itu karena ada rasa rindu. Ya. Kalau Abu Bakar As-Siddiq itu menangis itu karena harapan rahmat dari Allah, khawatir tidak diberikan. Harapan diampuni oleh Allah, khawatir tidak diampuni. Ketemu ayat-ayat, makanya di beberapa hadis itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika membaca ayat-ayat azab itu berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika membaca ayat-ayat rahmat, Nabi memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mah ketika mendengar sebagai makmum, imam membaca ayat-ayat rahmat, lempeng aja gitu, atau ayat-ayat azab,
Imam itu sampai terisak-isak menangis, mungkin karena paham. Kita menonton, tidak ada rasa itu. Itu karena bisa jadi kita belum paham terhadap apa yang dibacakan oleh imam. Nah, rahmat pada makhluk itu adalah riqqatul qalbi, lembutnya ya hati, tadfa'ur rahim ila ihsan, sehingga dengan sifat rahmat ini bagi makhluk, kita yang memiliki sifat rahmat itu akan mendorong kita untuk apa? Ilal ihsan wal in'am, untuk memberikan kebaikan yang lebih. Itu ihsan. Ihsan itu bukan berbuat baik, beda ya. Berbuat baik dengan ihsan, karena bahasa kita nggak ada lagi yang sepadan. Yang diterjemahkan ihsan itu berbuat baik, padahal ihsan itu berbuat lebih baik. Jadi ihsan itu begini, Bapak memberikan 1.000 kepada saya, sedekah misalkan. Bulan depan Allah memberikan rezeki kepada saya balas 1.500. Saya memberikan kebaikan lagi kepada Bapak. Nah, itu namanya ihsan. Makanya dalam Al-Quran, wabil walidaini ihsan, harus lebih baik kita kepada orang tua daripada orang tua kepada kita. Itu ihsan. Kira-kira mampukah kita berbuat baik kepada orang tua dengan kalimat ihsan itu, makna yang sebenarnya? Mampu nggak kebalaskan kebaikan orang tua kepada kita? Sama tidak bisa. Belum mampu berbuat ihsan kepada orang tua. Makanya karena ketidakmampuan ini, apa yang kita lakukan? Tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, setiap saat sehabis sholat minimal 17 kali, 5 kali ya, dalam sehari, itu jangan lupa doa kita untuk orang tua. Itu minimal dengan doa. Itu minimal doa. Karena doa dari seorang anak, terutama untuk keselamatan orang tua kita, bukan hanya di dunia, tapi yang paling penting itu adalah keselamatan di akhirat. Jangan pernah lupakan. Jangan pernah lupakan doa itu. Meskipun orang tua kita sudah meninggal, tetap kita doakan. Nah, ini sifat rahmat yang ada pada makhluk kita manusia. Ini akan mendorong kita untuk al-ihsan, berbuat lebih baik. Yang kedua, al-in'am, memberikan nikmat, dan berbagi, bahasa sederhana, melahirkan kita untuk mau berbagi. Itu dari seseorang yang memiliki sifat rahmat. Amal rahmat binisbat ilal khaliq, maka ketika sifat rahmat ini dinisbatkan kepada al-khaliq, kalau tadi makhluk kita kepada khaliq yang menciptakan kita, yaitu Allah Azza wa Jalla, fahiya sifatun min sifatin nafsiyah ala ma yaliqu bi jalalihi, yaitu sifat Allah yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang layak dan pantas bagi kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda, jangan disamakan dengan sifat rahmat yang ada pada makhluk. Laisa kamitslihi syai'un, tidak akan sama. Wa min athariha al-in'am wal ikram, dan di
Di antara dampak daripada Allah punya sifat rahmat ini yaitu al-in'am wal ikram. Allah tidak pernah berhenti untuk memberikan nikmat sekejap pun, sedetik pun, tidak pernah berhenti. Wal ikram, dan memberikan kemuliaan. Ini sifat rahmat yang dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nikmat yang paling besar yang diberikan Allah kepada manusia dengan sifat rahmatnya Allah itu apa? Bi'irsalil rusul wa inzalil kutub. Allah mengutus para rasul dan menurunkan kitab-kitab. Kita dihadirkannya Nabi Muhammad SAW ke dunia, diturunkannya Al-Quran, itu adalah nikmat Allah yang terbesar yang diberikan kepada manusia dari sifat Allah Al-Rahman. Kita mah kadang-kadang karena pandangan ini, pandangan manusia secara bisa jadi kita disebut Allah itu memiliki rasa kasih sayang kepada kita ketika bentuknya itu materi. Betul nggak? Betul sekali. Dan ini digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di surah Al-Fajr. Bahkan dibantah anggapan seperti itu. Allah berkasih sayang kepada kita, Allah memuliakan kita itu. Pandangan manusia ini secara umum, baik zaman dahulu sehingga sampai sekarang sama. Ketika oleh Allah diberikan kemuliaan berupa kesehatan fisik, ya, mata bisa melihat dengan jelas tanpa alat, telinga bisa mendengar dengan jelas tanpa bantuan alat, tangan kita bisa bergerak dengan bebas, kaki kita bisa melangkah dengan leluasa, bisa berpikir, tidak ada cacat dalam tubuh kita, sehat. Kemudian mudahnya kita mendapatkan fasilitas dunia, ya. Mendapatkan rezeki itu mudah sekali. Apa yang muncul yang dalam anggapan manusia, dia merasa dirinya dimuliakan oleh apa katanya di dalam Al-Quran? Rabbi akroman, Rabbi akroman. Dan itu anggapan seluruh atau kebanyakan manusia zaman dahulu sampai sekarang. Kita pun begitu menganggap, masya Allah, kita diberikan banyak nikmat. Sifat apa yang pada fisiknya saja kita memandang nikmat itu, gitu. Dari sisi materi saja. Nah, ketika materinya dikurangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, rezekinya dikurangi, di PHK, ya. Mau mendapatkan batu terjadi bangkrut, apalagi sakit, dikurangi Allah. Bagaimana sikap manusia atau pandangan manusia, anggapan manusia? Rabbi dianggapnya sebuah penghinaan. Gusti menikir-kir dah ayat bahasa itu. Ya. Padahal diuji baru beberapa tahun. Diuji baru 3 tahun sakit. Gusti panjang dan jerok dan Gusti nanti Gusti. Padahal kalau kita baca kisah Nabi Ayub alaihissalam, pernah saya jelaskan di masjid Riyadhul Talib. Masya Allah, tadabbur surat itu tentang Nabi Ayub.
18 tahun Nabi Ayub itu. 18 tahun. Ditinggalkan keluarga, ditinggalkan saudara, ditinggalkan oleh tetangga, masyarakat. Sekolah diusir 18 tahun. Tapi kalimatnya Nabi Ayub alaihissalam bagaimana? Rabbi inni massaniyal dur. Nah, kalau kita paham kalimat yang diucapkan oleh Nabi Ayub ini, Rabbi inni massaniyal dur. Kalau bahasa saya, Gusti alhamdulillah, abimah diuji teh mung sakit. Itu bahasa Nabi Ayub. Dari mana Ustaz paham mengartikan demikian? Kalimat dalam Al-Quran itu, Rabbi inni massa, ya masuk. Apa artinya masa yang masuk? Musab, masa yang masuk itu musab. Abdur dalam bahasa Arab itu maknanya ada 3. Ada abdur, ada tor, ada dir. Itu beda maknanya. Dor ini paling kecil, musibah, ya, atau bahaya yang paling kecil. Dor ini besar, paling besar. Dir ini yang sedang. Nah, Nabi Ayub tidak menggunakan massaniyal dor pada 18 tahun, ya. Atau massaniyal dir, tapi massaniyal dur, kecil. Dan ini menggambarkan ketauhidan Nabi Ayub alaihissalam. Ya. Baik, tauhidan. Kembali lagi kepada pembahasan tadi. Jadi di antara bukti rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada manusia adalah dengan mengutus Rasul, menurunkan Al-Quran Karim. Dan itulah nikmat terbesar sebetulnya. Nikmat terbesar sebetulnya, yang hari ini tidak disadari oleh manusia. Bahkan umat yang mengaku kitab suci Al-Quran pun tidak menyadari yang bahwa Al-Quran adalah nikmat yang terbesar. Buktinya apa? Tidak disadari itu. Jujur, lebih banyak mana kita baca Quran, baca HP? Tolong dijawab, Pak. Bu, jangan dijawab. Lebih banyak mana ngertinya kita terhadap Al-Quran atau terhadap kalam makhluk? Bahasa Inggris menunjukkan kali kursus kur. Ya, seberapa bulan ayakan yang metode English. Nah, banyak kan metode. Sampai dibeli. Itu harganya lumayan. 2 juta. Tidak dipikirkan, yang penting saya bisa. Bahasa-bahasa makhluk yang lain. Sampai serius, sampai S3. Bahasa Inggris, S1, S2. S3 itu bahasa makhluk. Bahasa Kolik, itu SID aja. Tersempat mempelajari bahasa Kolik. Padahal kalau kita paham, ini adalah nikmat terbesar yang kita sia-siakan. Al-Quran ini nikmat terbesar yang disia-siakan. Karena di dalamnya Allah Subhanahu wa taala menuntun kita kepada tempat yang kita akan kembali ke sana. Tempat asal. Ya. Ini adalah Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ya, rahmat pada Khalid ini memberikan konsekuensi secara bahasa bahwa Allah itu senantiasa akan memberikan nikmat, akan senantiasa memberikan penghormatan, kemuliaan kepada makhluk. Dan kalimat Ar-Rahman ini
telah kita bahas sebelumnya. Oleh para ulama dijelaskan makna Rahman dengan kalimat Ar-Rahman yang pertama. Ini cakupannya lebih luas daripada Ar-Rahim. Masih ingat kan? Ar-Rahman ini cakupan rahmatnya lebih luas daripada Ar-Rahim. Dari mana kita dapat memahami atau para ulama memahami ini? Bahasa Arab itu bahasa yang sangat detil. Bahasa Arab itu bahasa yang sangat detil. Sehingga para ulama menjelaskan, lihat konstruksi katanya, susunan hurufnya, jumlah hurufnya, ada berapa? Antara kalimat Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. Ar-Rahman berapa hurufnya? Ini jangan dihitung ya, ini tambahan. Ra, Ha, Mim, Alif. Kalau dibaca panjang, Ma, Alif. Nun berapa? 5. 1, 2, 3, 4, 5 huruf. Rahim berapa? 1, 2, 3, 4. Lebih banyak mana? Rahim. Nah, dalam kaidah bahasa Arab ada kaidah ziyadatul mabna dan yadullu ala ziyadatil ma'na. Bertambahnya bangunan kata atau konstruksi kata itu menunjukkan bertambahnya makna. Maka dengan kalimat Ar-Rahman oleh para ulama menjelaskan bahwa Ar-Rahman ini kasih sayang Allah ini meliputi wasi'at kulla syai'in, meliputi seluruh segala sesuatu tanpa terkecuali. Tanpa terkecuali. Yang ada di langit, di tengah-tengah antara langit dan bumi, yang ada di bumi dan di dalam bumi, semuanya kena dengan rahmat Allah, sifat Ar-Rahman. Bahkan makhluk yang namanya manusia, ini ada yang mukmin, ada yang kafir, semuanya mendapatkan rahmat Allah ini tanpa terkecuali. Ini sifat Ar-Rahman, ya, sifat Ar-Rahman. Jadi luas cakupannya. Sedangkan Ar-Rahim sesuai dengan konstruksi katanya, jumlah hurufnya 4, lebih sedikit daripada Ar-Rahman. Para ulama menunjukkan ini lebih khusus. Rahmat Allah ini diberikan khusus, tidak setiap makhluk dapat. Tidak setiap makhluk. Ar-Rahim ini khusus. Makanya perhatikan di Al-Quran. Coba cek nanti ya, dari Al-Fatihah sampai Anas Papa ini. Ar-Rahim biasanya bersanding dengan kalimat apa? Ya. Huwal Ghafurur Rahman apa Rahim? Rahim. Ghafurur Rahim. Itu senantiasa bersanding. Ghafur Rahim, Ghafur Rahim. Karena ampunan itu oleh Allah diberikan hanya kepada orang-orang yang beriman. Orang yang beriman. Orang yang beriman kan mengakui kesalahannya, ya, sehingga Allah sertakan sifat Ar-Rahim. Maka kasih sayang rahmat itu khusus. Ini akan Allah berikan kepada siapa? Al-mu'minin al-muttaqin, orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa. Khusus ini kapan? Nanti di hari kiamat. Dan inilah yang menyebabkan kita masuk surga, atau manusia masuk surga dengan rahmat Allah, sifat rahim. Allah sandingkan Ar-Rahman, Ar-Rahim.
Nah, di sini dijelaskan kenapa sifat Rahman Rahim ini digabungkan, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Wa ja'a al-jam'u baina ar-Rahman wa ar-Rahim bil umur. Bersandingnya kalimat Ar-Rahman dan Rahim ini karena beberapa perkara, ya. Wa fi ma yadhhab lana minha ma menurut beliau yang menulis kitab ini, dalam pandangan kami, kata beliau, ya, yang nampak dari penelitian, pentadaburan, kenapa sifat Ar-Rahman Rahim ini selalu bersanding? Pertama, ta'kidus tsana'i 'ala Allah 'azza wa jalla bi sifat rahmatihi wa athariha fi ibadihi. Ini yang pertama. Penegasan, penguatan, sanjungan terhadap Allah, pujian terhadap Allah dengan sifat rahmat, ya, dengan sifat rahmatnya Allah, wa athariha fi ibadihi, dan pengaruhnya, dampaknya, efeknya kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penegasan bahwa Allah memberikan rahmat yang sifat rahmat ini betul-betul terasa oleh seluruh hamba-hamba. Nah, terutama yang terbesar yang tadi saya sampaikan adalah dengan diturunkannya Al-Quran. Al-Quran. Yang kedua, al-istirhamu wal isyaratu ila tam'i asyadidi bi in'amillahi wa ikramihi wa ihsanihi wa istilrari fuyudi ata'ati. Istirham itu talab rahmah, meminta, mencari rahmat. Jadi dengan digabungkan Ar-Rahman Ar-Rahim, ini isyarat agar kita makhluk ini mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang besar. Ya. Wal isyaratu ila tam'i syadid, dan ini menunjukkan kepada apa? Toma, rakus, keinginan yang sangat, dengan sifat Allah yang Rahman Rahim itu, bi in'amillahi wa ikramihi, agar Allah memberikan nikmat, memuliakan, wa ihsani, memberikan berbagai macam kebaikan yang lebih, wastidrari fuyudi ata'ati, bahkan agar Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sifat rahmat itu kita mengharapkan Allah terus-menerus memberikan luapan pemberian-pemberian kepada kita. Jadi kita dengan makna Ar-Rahman Ar-Rahim ini disandingkan, itu harus bisa merasakan itu. Ya, merasakan keinginan kita untuk diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga lahir ketika orang sudah paham Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim, maka apa yang terjadi? Jangankan ini gambaran analogis sederhana saja kepada makhluk saja. Allah itu walillahi matsalul a'la. Allah memiliki perumpamaan yang sangat tinggi yang tidak bisa kita bandingkan dengan makhluk. Agar pemahaman kita bisa menjangkau, kita kenalan dengan seseorang yang sangat dermawan, ya, tetangga lah yang sangat dermawan, berehan, sering membantu. Maka sikap kita ketika kita tahu tetangga kita itu berehan, bager, biasanya orang itu
selalu berbuat ya, sesuatu yang mengundang orang yang punya sifat itu memberikan kebaikan kepada kita. Kita berbuat baik agar dia memberikan kebaikan kepada kita. Kenapa? Karena kita melihat dia punya sifat yang seperti itu. Ada pengharapan kepada manusia saja, gitu ya. Kepada makhluk saja manusia bisa berbuat seperti itu. Apalagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah jelaskan Ar-Rahman Ar-Rahim. Maka di sini makanya beliau mengatakan al-istirham, harus muncul rasa itu dalam diri kita agar kita diberikan rahmat. Maka sikap kita bagaimana? Agar Allah memberikan rahmat, agar Allah memberikan nikmat, agar Allah memberikan berbagai macam kebaikan. Lakukan sesuatu yang melahirkan Allah cinta, Allah ridha. Maka orang yang memahami sifat Ar-Rahman Ar-Rahim, mustahil dia akan melakukan kemaksiatan, kekufuran. Saya katakan sekali lagi, orang yang paham terhadap Ar-Rahman Ar-Rahim, mustahil dia akan melakukan kekufuran, kemaksiatan, kezaliman. Karena dia paham Allah yang memiliki berbagai macam kebaikan, kemuliaan, tidak akan ia sia-siakan kemuliaan, kebaikan yang akan diberikan itu. Pasti akan melakukan kebaikan-kebaikan agar Allah memberikan rahmatnya yang luas itu. Ini yang kedua. Yang ketiga, kata beliau, al-isyaratu ila rahmatihi بإرسال خاتم المرسلين الذي أرسله رحمة للعالمين وإلى رحمته بإنزال القرآن الذي هو من مظاهر رحمته. Sebagaimana yang telah saya jelaskan. Yang ketiga ini digabungkannya Ar-Rahman Ar-Rahim ini sebagai isyarat, ya, menunjukkan bahwa rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menunjukkan kepada rahmat Allah dengan cara bi'irsali khatamil mursalin. Allah mengutus para rasul yang terakhir. Jadi Ar-Rahman Ar-Rahim, kata beliau, kenapa disandingkan? Ini menggambarkan ya, betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki kasih sayang yang sangat luas, yang sangat besar kepada makhluknya. Buktinya bi'irsali khatamil mursalin, Allah mengutus nabi terakhir, rahmatan lil alamin, yang Allah utus. Nah, makanya nabi disebutnya apa? Rahmatan lil alamin. Itu adalah bentuk sifat Rahman Rahim Allah Subhanahu. Wujud rahmannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diutusnya Nabi. Wa bi'inzal Al-Quran, dan dengan diturunkannya Al-Quran. Ini sebagaimana yang telah saya jelaskan sebelumnya. Kemudian wa rahmatuhu bimastafa li'ibadihi minad-din. Termasuk rahmat Allah itu adalah Allah memilihkan untuk hamba-hambanya itu ad-din. Apa din? Bahasa kita ini agama. Padahal kalau kita mau merujuk kepada bahasa, jauh banget, ya. Makna itu sangat jauh sekali. Tapi karena nggak ada lagi padanan yang bisa mewakili itu, jadi din itu jadi diterjemahkan agama. Saking terbatasnya bahasa kita. Pada din ini maknanya luar biasa. Ya. Ada sesi khusus yang membahas tentang
Adin. Baik. Ini termasuk rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah Allah memilihkan untuk hamba-hambanya itu ad-din. Alladzi istamala 'ala ma yuslihu dunya wa ukhra. Yang mana din ini mencakup perkara-perkara yang akan memperbaiki dunia dan akhirat. Jadi din yang Allah pilihkan, yang Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ya'qub berwasiat kepada generasi setelahnya. Dan ini harus menjadi kewajiban orang tua kepada anak yang pertama kali diwasiatkan sebagaimana diwasiatkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Ya'qub. Nabi Ibrahim dan Nabi Ya'qub berwasiat kepada anak cucunya apa? Innallaha astafa lakum. Sesungguhnya Allah telah memilih untuk kalian spesial ad-din. Dan Islam ad-din. Pernah kita berwasiat kepada anak kita. Nah, ibu berwasiat, bapak berwasiat. Allah memilih untuk kamu al-Islam. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka jangan sekali-kali kamu wafat kecuali dalam keadaan Islam. Pernah kita berwasiat kepada anak kita? Kalau belum, lakukan. Ini yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ya'qub alaihissalam. Karena ini yang dipilih oleh Allah dan merupakan bentuk rahmat Allah kepada hamba-Nya. Bagaimana kita mau menyanyiakan? Ini rahmat Allah. Ad-din ini rahmat Allah yang seharusnya kita pelihara, kita jaga. Bahkan kita perdalam, kita kaji. Tapi sayang, manusia itu ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum an akhirati hum ghafilun. Mereka itu pahamnya zahirnya kehidupan dunia. Wah, karena teknologi memelek gitu. Karena ilmu-ilmu tentang dunia itu luar biasa melek. Bahkan didorongnya luar biasa. Tapi enggak melaan ngajual sawah di kampung, ngajual sapi, ngajual benih, karena menjadi tukang insinyur. Tapi terhadap din ini ada nggak yang PPA-kan gitu, habis-habisan? Yang jadi ulama habis-habisan ada yang seperti itu? Jarang. Padahal itu yang kata Allah, ma yuslihu dunyahu wa ukhrahu, yang akan memperbaiki dunia dan akhirat kalian itu ad-din al-Islam. Dan ini adalah bentuk rahmat Allah. Bagaimana kalian menyia-nyiakan kasih sayang Allah ini? Dengan cara menomor sekiankan din ini. Yang keempat, al-isyaratu ila syumuli rahmatihi jalal an-ni'am wa daqa'iqaha allati yatafaddalu biha ala ibadihi fi dunya wal akhirah. Yang keempat, disandingkannya Ar-Rahman Ar-Rahim ini isyarat bahwa rahmat Allah itu meliputi seluruh nikmat-nikmat yang paling besar dan yang paling kecil yang Allah berikan kepada hamba-hambanya di dunia dan akhirat. Di dunia nikmat yang paling besar apa? Halo? Apa nikmat di dunia yang paling besar Allah berikan?
Rasul, din. Ini nikmat yang paling besar. Bukan dunia, bukan Pak. Ini harus di brainwash umat Islam ini. Ini harus dicuci otaknya. Betul, serius. Ini yang ditanamkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat. Makanya menjadi manusia-manusia kuat. Karena yang pertama kali dikenalkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah kebesaran Allah, akhirat, din. Sehingga memahami dunia itu benar, proporsional, gitu ya. Proporsional. Tidak sebaliknya, dunia yang menjadi perhatian terbesar. Ini bahaya, celaka. Bahkan Nabi mengajarkan kepada kita, Allahumma ja'alid dunya fi aidina. Ya Allah, jadikan dunia itu di tangan kami. Waj'al akhirata fi qulubina. Jadikan akhirat di hati kami. Kalau sudah demikian, la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Umat Islam tidak akan pernah merasakan kekhawatiran, kegelisahan, kegoncangan, kegundahan, galau, dan sebagainya. Tidak akan pernah. Karena dia paham tentang hakikat kehidupan dunia. Ini makna Ar-Rahman dan Ar-Rahim ketika disandingkan. Kemudian wa ala hadza takunu sighatur Rahman aktsaru syumulan lil afrad al-marhumin wa takunu sighatur Rahim khasatan bi rahmatillahi lil mu'minin. Sebagaimana yang telah saya jelaskan tadi, bahwa bentuk kalimat Rahman, ya, Rahman ini lebih meliputi seluruh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa batas, tanpa terkecuali. Makanya oleh para ulama, Ar-Rahman itu diterjemahkan, ditafsirkan wasi'at kulla syai'. Rahmat itu meliputi segala sesuatu. Nah, sedangkan Ar-Rahim ini memang khusus, ya. Khusus rahmatnya lil mu'minin. Ini ayat yang ketiga dari surah Al-Fatihah. Itu jam betul? Betul? Setengah 9? Bisa ada sampai jam 9? Baik. Dan disebutkan Ar-Rahman Ar-Rahim, kata para ulama, ini menyebutkan umum kemudian khusus. Rahman ini sifat rahmatnya Allah itu umum. Kemudian Ar-Rahim sifat rahmatnya Allah yang khusus. Sampai di sini bisa dipahami tentang Ar-Rahman Ar-Rahim. Harus muncul dalam diri kita ketika kita membaca Ar-Rahman Ar-Rahim, ketaatan yang lebih. Kenapa? Karena dengan ketaatan yang lebih, kebaikan yang lebih kita lakukan, kita berharap Allah memberikan rahmatnya, al-in'am. Karena konsekuensinya sifat rahmat itu harus lahir al-in'am, memberi nikmat, ya. Al-ikram, memberi kemuliaan, al-ihsan, memberi kebaikan lebih. Maka ketika dibacakan Ar-Rahman Ar-Rahim, muncul dalam diri kita semangat untuk takwa, semangat untuk taat. Kebayang sekarang Ar-Rahman Ar-Rahim? Insyaallah, ya. Nah, kalau kita lihat dalam ilmu aswad, Pak, ilmu aswad ini ilmu bunyi, ilmu tajwid. Perhatikan kalimatnya. Allah, ha, ma,
Ini fathah. Ma panjang. Man. Rahman. Huruf ra ini tebal. Huruf ha lembut. Huruf ha lembut. Mim dengan fathah panjang. Ma. Ini sesuai relevan dengan makna. Kasih sayang Allah. Ma fathah ini di atas itu mengayun seluruh panjang iman. Secara bunyi saja ini sudah menggambarkan Ar-Rahman lembut. Apalagi Ar-Rahim. Ar-Rahim. Him lembut lurus ke bawah karena khusus bagi orang. Makanya kalau pernah dengar Syekh Sulaim ya, Imam Masjidil Haram, beliau ketika baca surat Al-Fatihah selalu menangis, terutama Ar-Rahman. Saya belum sadar waktu itu ya, kenapa selalu menangis ya. Ternyata setelah baca kitab ini baru saya paham. Ternyata beliau memahami Ar-Rahman Ar-Rahim itu dari bunyinya saja itu sudah menggambarkan betapa pengennya gitu rahmat Allah dia dapatkan Ar-Rahim di surga. Baik. Kemudian ayat yang keempat, Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Ini ada dua qiraah. Telah saya sampaikan sebelumnya ya, ada dua qiraah. Satu, Maliki dibaca panjang, dibaca mad. Ini qiraah siapa? Qiraatu Asim wal Kisai wa Ya'qub wa Khalaf. Ya, fi ikhtiyari. Qiraahnya Imam Asim diriwayatkan oleh Hafiz. Jadi perawinya nanti Hafiz. Yang mempopulerkannya itu Hafiz. Makanya riwayat Hafiz an Asim yang menjadi bacaan kita nih semua. Nah, kalau kita belum tahu, yang kita baca itu adalah qiraah Asim. Itu ya, qiraah Asim. Malik bukan dibaca panjang. Kemudian yang kedua Al-Kisai, Imam Al-Kisai, Ya'qub dan Khalaf. Ya. Kemudian yang kedua dibaca pendek, Maliki. Ustaz, bagaimana maknanya artinya? Apakah berbeda? Berbeda. Maknanya berbeda. Maliki dan Maliki. Tapi perbedaannya, khilafnya bukan khilaf tadad, bukan khilaf pertentangan. Tapi khilaf muqabil, khilaf yang perbedaan makna yang saling mendukung. Justru menguatkan tentang i'jazul Quran, menguatkan kemukjizatan Al-Quran. Nanti kita akan bahas dari sisi bahasa Maliki dengan Maliki. Itu dari sisi qiraah. Ya. Maliki pendek itu qiraat Bakr Qurra al-Ashr. Jadi selain dari yang empat tadi, ya, ada nanti riwayat Qalun, Warash, ya. Kemudian Ibnu Katsir dan yang lainnya. Selain daripada yang empat ini dibaca Maliki, dibaca pendek. Makanya kalau bapak-bapak, ibu-ibu bermakmum kepada orang Maroko, orang Aljazair, ya, orang Tunis, akan dibaca pendek Maliki. Maliki Yaumiddin. Tidak akan dibaca Maliki Yaumiddin. Jangan kaget, jangan aneh. Karena mereka menggunakan riwayat Warash, Qalun. Secara makna berbeda, tapi perbedaannya bukan perbedaan yang bertentangan, tapi perbedaan yang mendukung, menguatkan terhadap nama dan sifat Allah. Nah, lafzul Maliki
huwa minal milki bikasril mim bimana sahibu haqqit tasarruf bisyai'. Maliki dijelaskan itu diambil dari kata al-milku. Kata al-milku, malik, malaka yamliku. Maliki ini tulisan baku, tapi tulisan mushaf yang begini. Nah, tulisan mushaf begini. Karena nanti ada yang baca pendek, ada yang baca tebal. Ini Rasul Utsmani, Rasul itu tulisan. Semua mushaf sama, tapi dobernya berbeda. Ya, dober itu tanda baca. Maliki. Maka di dalam mushaf kita itu sering disederhanakan. Nah, jadi gitu. Maliki disederhanakan. Tapi di mushaf Madinah dia tetap dipertahankan aslinya, cuman ditambah dari kecil. Maliki. Nah, ini riwayat Hafiz Yaqub. Ya. Dulu mah nggak ada tanda bacanya. Di zaman Nabi, zaman sahabat, sampai generasi muncul para ulama yang membuat ilmu dhabt. Nggak ada. Jadi tulisannya begini aja, polos. Enggak ada ini. Ya. Terus Ar-Rahman Rahim juga begini. Nggak ada titiknya. Dahulu. Sekarang kita enak, ya. Gitu. Dulu nggak ada karena mengandalkan hafal. Dulu itu di dada. Ya. Baik. Nah, maliki dibaca panjang. Ini dari kalimat malaka yang diku. Artinya memiliki. Malik isim fa'il. Subjek. Kalimat subjek isim fa'il. Malik pemilik artinya. Makanya oleh beliau dijelaskan di sini Malik di mana sahibu haqqit tasarruf bisyai'. Pemilik hak pengguna sesuatu. Ya, dia untuk menggunakan sesuatu. Dia pemiliknya yang berhak untuk menggunakan sesuatu. Fa malikud darahim wa dananir. Contoh Malikud darahim, darahim itu dirham-dirham, dananir dinar, uang. Sahibu Malikud darahim wa dananir maksudnya sahibu hak tasarruf biha. Pemilik yang memiliki hak untuk menggunakan uang tersebut. Bapak punya kendaraan, disebutnya Malikus Sayyarah, pemilik kendaraan, maka dia berhak untuk menggunakan sesuai dengan kepemilikannya, ya, sesuai dengan hak. Itu malik. Mau diapain ya terserah. Kan itu haknya, miliknya. Milik bapak mau diapain ya terserah. Punya rumah, maliku al-bait. Maka mananya apa? Dia punya hak untuk menggunakannya, mau ditempati, mau dijual, ya, mau dihibahkan, mau disewakan, terserah. Walillahi azza wa jalla huwa maliku yaumiddin. Allah subhanahu wa ta'ala, wallahu azza wa jalla huwa maliku yaumiddin. Allah azza wa jalla adalah maliku yaumiddin, pemilik hari ad-din, hari al-jaza, hari al-hisab. Allah pemilik hari pembalasan, pemilik hari penghisaban. Wa maliku kulli syai' fi yaumiddin. Allah pemilik segala sesuatu pada hari itu.
milkan taman bil istiqlalil kamil, kepemilikan yang sempurna. Ya. Emang di dunia nggak sempurna? Pertanyaannya. Nanti ya dijelaskan di sini. Fala yusyarikuhu fi tasarruf bi ayyi syai'in ahad. Tidak ada seorang pun yang ikut campur dalam kepemilikan itu. Wala ala sabili tamkin wa taskhir minhu, baik dengan cara penundukan ya oleh Allah Subhanahu wa taala atau penetapan. Karena begini, di dunia Allah memberikan kesempatan manusia, makhluk itu memiliki. Nah, makhluk bisa memiliki itu karena taskhir itu penundukan, oleh Allah ditundukkan. Contoh, Bapak bisa memiliki harta yang banyak. Kenapa bisa memiliki harta yang banyak? Itu tamkin, karena oleh Allah Subhanahu wa taala dimudahkan. Wa taskhir, ditundukkan. Punya tanah, ya punya lahan, itu semuanya ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu di dunia. Nah, di akhirat itu, yaumiddin itu, tidak ada satu makhluk, baik dengan cara tamkin maupun taskhir. Tidak ada yang berwenang. Tidak ada yang mengaku-ngaku nanti. Di dunia orang jadi memiliki banyak harta, memiliki banyak tanah dan lain sebagainya. Pak ngaku-ngaku, kenapa? Karena itu milik saya. Gitu. Sampai mempertahankan dan sebagainya, memperjuangkan karena merasa memiliki. Nah, merasa memiliki itu ditaskhir oleh Allah Subhanahu, ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti di hari kiamat itu gak ada secara totalitas. Makanya dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan maliki yaumiddin. Tidak ada satu makhluk pun yang merasa memiliki sesuatu pada hari itu. Hatta orang tua kepada anak. Hatta orang tua kepada anak. Makanya dalam Al-Quran orang tua tidak bisa membela anaknya. Demikian pula anaknya tidak bisa membela orang tua. Tidak ada di sana itu kepemilikan. Tidak ada. Makanya la yanfa'u mal wala banun. Harta anak-anak yang dulu di dunia itu kita memilikinya, di akhirat itu gak lagi bernilai, gak lagi bermanfaat. Allah nanti yang malik, yang pemilik segala sesuatu. Maka pada hari itu Allah berbuat sekehendak Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemuliaan dan keagungan Allah. Maka akan ditanya nanti oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari itu, aina mulukul ardh? Di mana nih para raja dunia yang dulu merasa bangga-bangga? Atau di mana para pemilik kekayaan yang dulu merasa memiliki dunia? Pada hari itu nggak ada. Kalimat malik dan malik juga demikian. Allah yang meraja. Nah, raja itu memiliki kekuasaan. Dengan kekuasaan dia bisa memerintah dan melarang. Di dunia manusia diberikan bagian kepemilikan raja itu. Sehingga raja dunia merasa orang sudah menjadi raja, merasa pemimpin, merasa punya hak memerintah dan melarang. Betul? Dengan sifatnya itu atau dengan kapasitasnya itu, manusia sampai berani melarang hamba-hamba Allah untuk taat kepada Allah.
bahkan berani mengancam hamba-hamba Allah yang ingin taat kepada Allah. Nanti di akhirat itu gak ada lagi. Gak ada lagi. Aina mulukul ardh. Allah akan bertanya, di mana raja-raja dunia? Karena saat itu Maliki Yaumiddin. Malik dan Malik, dua-duanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki. Ini menggambarkan kepada kita, membuat hati kita merasa hariwa, ya. Bagaimana nanti kita di hadapan Allah? Makanya Malik Yaumiddin, din itu apa tadi? Al-hisab, al-jaza. Mithqala dzarratin wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran. Semuanya akan dibalas sekecil apapun. Yaumiddin. Kegambar, kebayang, hari itu tidak ada lagi yang manusia mengklaim memiliki sesuatu. Tidak ada lagi manusia yang akan mengklaim merajai sesuatu. Semuanya milik Allah dan semuanya akan dibalas. Sekecil apapun. Kebaikan dan keburukan sekecil apapun. Dan menariknya berkaitan dengan balasan yang kecil maupun yang besar, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkannya dengan kalimat dalam ayat faman ya'mal mithqala dzarratin kha itu dengan izhar. Tahu izhar? Tidak ada jeda. Izhar itu langsung. Tin kha mithqala dzarratin khairan yarah. Ini mengisyaratkan kebaikan sekecil apapun segera akan dibalas. Makanya ketika Allah memperkenalkan keagungannya, sifat namanya Malik Yaumiddin, harusnya menjadikan hati ini bergetar segera untuk melakukan kebaikan, karena segera akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi perhatikan, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Allah tahan, bacaannya pun ditahan dengan hukum idgham. Ini mengisyaratkan kepada kita, Allah ketika ada hambanya berbuat keburukan, tidak langsung dihukum, diberikan kesempatan. Dunia, langit tidak oleh Allah langsung diruntuhkan karena kekufuran manusia, tapi oleh Allah tetap ditahan. Mithqala dzarratin syarran, kita diberikan kesempatan. Malik Yaumiddin. Pertanyaan? 10 menit. Baik. Ini makna Malik Yaumiddin dan Maliki Yaumiddin. Menghadirkan perasaan kepada kita, rasa takut, rasa cemas yang sangat ketika kita menggambarkan bagaimana di hadapan Allah kelak. Sekecil apapun kebaikan, sekecil apapun keburukan, semuanya akan dibalas. Baik, karena sudah ada pertanyaan, waktu kita tinggal 10 menit lagi untuk penjelasan Malik Yaumiddin dan Malik Yaumiddin kita cukupkan. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh semuanya, insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Pertanyaan yang saya bertanya mengenai hadis Muslim yang
kuat lebih Allah cintai dari muslim yang lemah. Ada yang menjabarkan bahwa kuat di situ meliputi kuat fisik, kuat ekonomi, dan kuat intelektual sehingga menyemangati umat Islam berkembang. Apakah tafsir hadis tersebut benar? Baik. Ini berdasarkan syarah ya. Kalau diambil dari syarah hadis para ulama, kalau demikian penjelasannya, maka itu benar. Ya. Kalau diambil dari penjelasan syarah hadis yang dijelaskan oleh para ulama, maka dari mana sumbernya? Ditanyakan. Syarahnya dari siapa? Karena di sana tidak dijelaskan dalam redaksi hadisnya itu al-mu'minul qawi khairun wa habbu ilallahi minal mu'minil dha'if. Secara lafaz teks tidak dijelaskan, tapi syarah yang menjelaskan itu atau ya dalam kitab apa ditanyakan apa saja yang dimaksudkan dengan kekuatan di sini. Apakah yang disebutkan tadi penafsirannya seperti itu, maka harus dilihat kepada syarah hadis tersebut. Wallahu a'lam. Yang jelas Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang mukmin yang kuat. Tapi yang paling pokok kekuatan di sini yang kita pahami berdasarkan dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang pertama adalah quwwatul iman. Ini yang pertama, quwwatul iman. Sebelum kekuatan yang lain adalah quwwatul iman. Karena ini pondasi pertama yang ditanamkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kuat yang lainnya bisa jadi. Tapi yang paling pokok adalah kekuatan di sini adalah kekuatan iman. Karena kekuatan iman ini akan melahirkan kekuatan fisik, akan melahirkan kekuatan intelektual, akan melahirkan kekuatan ekonomi, akan melahirkan kekuatan apalagi berbagai macam kekuatan. Berawal dari kekuatan iman. Dan itu bisa dibuktikan dengan generasi sahabat. Itu kekuatan yang dimaksud yang paling pokok adalah quwwatul iman. Itu ahabba ilallah, ya. Lebih Allah cintai. Kedua, apa batasan mengejar dunia? Apa batasan mengejar dunia? Begini, ya. Ini sering disalahpahami tentang dunia ini. Seolah-olah ketika kita sedang menjelaskan akhirat, seolah-olah kita itu dibatasi mengejar dunia. Jadi begini, ketika kita paham tentang akhirat, maka dunia itu justru harus dikejar sebanyak-banyaknya untuk digunakan sebesar-besarnya keuntungan akhirat. Begitu cara memahami. Ya. Ini yang dipahami dari ayat wabtaghu fima ataakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Harapkanlah, ini perintah. Harapkanlah olehmu dari apa yang Allah berikan kepadamu untuk akhirat. Wala tansa. Kalimatnya larangan yang kedua. Wala tansa. Jangan kamu lupa bagianmu nasibaka minad dunya. Bagianmu di dunia. Karena kamu hidup di dunia siapa? Bagianmu jangan lupa. Tapi harapkan dari semua yang Allah berikan itu untuk kepentingan akhirat. Bagaimana sikap kita? Lihat para sahabat. Kalau kita mau melihat, mencontoh bagaimana kita harus bersikap terhadap dunia, lihat Nabi dan para sahabat. Cukup.
Karena Nabi itu uswatul hasanah. Para sahabat orang-orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikuti mereka. Begitu cara sikap itu terhadap dunia. Cara mengejar dunia ya ikuti mereka. Bagaimana para sahabat menjadi orang-orang yang sesuai dengan muyulnya, muyul itu ya, kecenderungan. Karena dia masing-masing kita ini berbeda. Ada yang kecenderungannya terhadap keilmuan, maka gali sebanyak-banyak. Ada yang kecenderungannya kepada bisnis, maka berbisnis dengan seprofesional mungkin, tapi dengan hasilnya yang didapatkan itu gunakan sebesar-besar untuk kepentingan akhirat. Mendukung orang-orang yang punya ilmu, mendukung orang-orang yang tidak mampu. Begitu. Jadi cara memahami dunia itu jangan salah paham, sehingga seolah-olah kita anti bukan, salah. Ya, bukan begitu memahaminya. Justru kejar, tapi tujuannya bukan untuk menikmati dunia, tapi menggunakan dunia, digunakan untuk akhirat. Bisa dipahami? Gitu ya. Makanya ada yang mengatakan orang Islam itu harus kaya. Emang harus kaya, tapi kekayaan itu tidak bisa kita ciptakan. Karena itu mah rahasia Allah, nggak akan bisa sama. Allah itu yu'ti ma yasha. Allah memberikan kepada siapa saja yang dikehendaki. Mesti hafal-hafalannya yang kaya, kalau dari istilahnya diberikan jatahnya segitu ya. Tapi ada orang yang mengeluarkan energinya sedikit, tapi luar biasa Allah berikan kemudahan. Karena itu amanat, gitu. Amanat ujian digunakan nggak untuk kepentingan akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Jadi jangan salah paham terhadap dunia. Justru harus kita kejar, harus jadi pemimpin kita ini, pemimpin dunia. Sebagaimana dahulu umat Islam memimpin dunia, karena tujuannya akhirat. Sekarang kenapa kita tertinggal? Karena tujuan kita dunia. Jadi salah target. Targetnya terlalu kecil kita. Jadi kalah sama mereka. Dulu umat Islam itu targetnya apa? Akhirat. Maka dunia itu terlampaui. Gitu. Bisa dipahami? Mudah-mudahan. Wallahu a'lam bishawab. Cukup, ada lagi? Sudah jam 9, insyaallah. Kayaknya sudah pada lelah. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh semua apa yang saya sampaikan, sehingga dengan bertambahnya pemahaman kita terhadap ayat-ayat Allah tadi, lalu tadabbur tadi, melahirkan jiwa-jiwa yang betul-betul thiqah terhadap Allah Subhanahu wa taala, yakin terhadap Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Tidak pesimis ya, tapi selalu optimis karena kita punya Allah Subhanahu wa taala, kita punya harapan yang besar, kita punya akhirat. Ya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.